Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syuhada. NPM saya 20 700 651 6074. Prodi Sistem Informasi dari Universitas Nasional. Dan di sini saya akan menjelaskan soal struktur program bahasa C++. Di sini tampilannya udah saya buat tampil program C++ awal. Di sini kita akan merunning dari program yang saya buat. Tampilannya akan seperti ini. Outnya, hai, nama saya Farhan Syuhada. Ini tampilan output saya. Sini struktur program bahasa C++ itu seperti yang paling atas ini, ada yang orang biasa bilang komentar. Ini komentar. Nah, itu merupakan baris program yang tidak dieksekusi oleh compiler dan mesin. Komentar hanya sebagai keterangan atau penjelasan dari kode program yang sedang kita ketik. Komentar menggunakan kata ini, miring 2. Lalu di sini ada struktur int main integer ini. Dan di sini itu adalah integer yang merupakan penanda program utama, kemudian diikuti dengan pengetikan simbol buka kurung dan dalam kurung seperti ini. Kita lanjut. Dari program tampilan pertama saya ini, itu merupakan komentar atau keterangan yang berisi penjelasan program yang sedang kita buat ini. Di bawahnya itu include iostream. Itu merupakan header menyertai input dan output untuk hasil tampilan cout dan scene, karakter output dan karakter input. Menggunakan program untuk yang dikenali oleh compiler dan akan mengeksekusi program. Lanjut. Di sini ada yang namanya kurung kurawal. Itu sebagai penanda awal kode program atau statement, kemudian diikuti dengan perintah cout di bawahnya. Karakter output yang artinya kita akan mencetak hasil di layar monitor menggunakan tanda petik di awal dan di akhir. Misalkan cout hai, nama saya Farhan Syuhada, isinya. Bawahnya lagi cout inputkan tampilan output saya. Ini tampilan output saya. Maka akan tampilannya seperti ini. Lalu diakhiri dengan return, merupakan pernyataan atau statement yang akan dapat menghentikan program dan mengembalikan nilai ke dalam fungsi main dengan nilai awal 0. Lanjut, kita bahas mengenai tipe data. Kalau tipe data itu merupakan jenis-jenis data yang digunakan pada saat kita membuat atau mendeklarasikan variabel.
Contoh macam-macamnya itu ada integer atau int, ini yang bisa kita pelajari. Itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan bilangan bulat positif tanpa ada titik desimal pada bilangan tersebut. Misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut. Tipe data selanjutnya itu ada floating point. Itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data atau dengan nilai pecahan. Misalkan 27.72, 54.36, dan seterusnya. Lanjut, tipe data selanjutnya itu ada karakter. Itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai karakter atau satu buah huruf. Dan tipe data lainnya itu ada string, merupakan tipe data yang menyimpan nilai dari gabungan beberapa karakter. Kita lanjut. Apa sih itu input? Input itu adalah interaksi pengguna manusia dengan program yang memungkinkan program dapat menerima dari data dari pengguna yang biasa berbentuk file, teks, gambar, dan lain-lain. Dalam bahasa C++, kita dapat melakukan dengan keyword cin. Sedang pengertian konstan itu apa sih? Konstan itu seperti konstanta itu adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai, sesuatu nilai dengan namanya nilai dari konstanta yang bersifat tetap atau konstan. Data dan ini tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Kita lanjut. Apa sih itu perbedaan cout dan cin? Cout itu untuk menampilkan pesan ke standar output, biasanya monitor. Fungsi ini merupakan fungsi khas pada C++. Kebalikannya dari fungsi cout adalah fungsi cin. Cin itu digunakan untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam suatu variabel. Kita lanjut mengenai aritmatika. Di sini ada tampilan program aritmatika yang sudah saya buat. Itu operator aritmatika itu adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi aritmatika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Coba kita running ya. Dari sini ada hasil outputnya. Kemudian langsung ada hasilnya di bawah. Kita lanjut soal pengertian struktur kontrol. Struktur kontrol itu pada bahasa pemrograman banyak yang digunakan untuk mengendalikan proses pada program.